Punya ide bisnis tapi bingung banget mau mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas peta praktis buat mengubah ide brilian kamu itu jadi bisnis yang beneran jalan. Mari kita mulai perjalanannya. Jadi, perjalanan kita ini ada 4 pos penting. Kita mulai dari yang paling dasar, nemuin kenapanya. Terus, kita bangun mental juaranya, kita rancang dana bisnisnya, dan terakhir, kita beresin soal keuangannya. Anggap aja ini peta harta karun kamu menuju sukses. Oke, kita mulai dari pos pertama. Kenapa sih mau berbisnis? Sebelum kita ngomongin produk, modal, atau marketing, kita harus jawab dulu pertanyaan fundamental ini. Jawaban kamu di sini benar-benar jadi pondasi buat semua yang bakal kamu bangun nanti. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Apa sih yang benar-benar bikin kamu pengen mulai? Apa cuma soal uang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Misalnya, pengen banget bikin solusi buat masalah orang, atau membangun komunitas, atau bahkan ninggalin warisan. Nah, kenapanya kamu ini yang bakal jadi bensin pas lagi capek-capeknya? Nah, lihat deh bedanya di sini. Kalau cuma berdagang, fokusnya ya transaksi hari ini aja. Jual, beli, putus, udah. Tapi kalau berbisnis, kita itu membangun sebuah sistem buat masa depan. Kamu nggak cuma ngejual barang, tapi kamu lagi bangun merek, bangun hubungan sama pelanggan, dan mikirin strategi biar bisa tumbuh. Ini beda banget, dan ini penting banget buat kamu pahami. Jadi, yuk kita coba tanamkan mindset ini dalam-dalam. Misi kamu itu bukan sekedar jualan. Misi kamu adalah menciptakan nilai. Jual makanan, artinya kamu lagi nyelesain masalah orang lapar. Bikin baju, kamu lagi ngasih rasa percaya diri. Nilai inilah yang bikin pelanggan balik lagi, dan lagi. Oke, kenapanya udah dapet. Sekarang kita ngomongin gimana caranya kamu bisa bertahan. Kita masuk bagian kedua, mindset. Banyak orang mikir produk itu nomor 1, padahal di awal-awal yang jauh lebih nentuin itu justru kekuatan mental kamu. Percaya nggak, banyak banget bisnis gagal itu bukan karena produknya jelek, tapi karena mental pendirinya nggak siap. Pengusaha sukses itu kayak petani. Sabar nanam benih, dirawat tiap hari, kena badai ya udah hadapin aja, karena mereka yakin panennya pasti datang. Ini bukan soal hoki-hokian, ini soal ketekunan. Nah, ini dia nih 4 pilar mindset yang wajib punya. Pertama, gigih. Kalau gagal, ya anggap aja itu data buat belajar, bukan kiamat. Kedua, nikmatin prosesnya. Anggap aja keuntungan itu bonusnya. Ketiga, jangan pernah berhenti belajar, jangan cepat puas. Dan terakhir, berani, karena rezeki itu suka sama orang yang gigih dan berani. Coba deh, renungin kutipan ini baik-baik. Bisnis itu bukan adu lari siapa yang mulai paling cepat, tapi adu kuat siapa yang paling tahan banting, paling mau belajar terus, dan paling kuat bertahan. Ingat ya, ini maraton, bukan lari sprint 100 meter. Oke, mental udah siap tempur. Sekarang kita butuh peta. Di bagian ketiga ini, kita akan bikin rencana bisnis yang simple. Bayangin aja bangun bisnis itu kayak mau naik gunung. Nekat tanpa peta sama kompas? Yah, nyasar kan? Nah, rencana inilah peta kamu. Dengar kata model bisnis, mungkin kedengerannya ribet ya. Padahal intinya simple banget. Kamu cuma perlu jawab 5 pertanyaan ini aja kok. Apa yang kamu jual? Siapa yang mau beli? Kenapa mereka harus beli dari kamu bukan dari yang lain? Gimana cara jualnya? Dan terakhir, duitnya datang dari mana dan keluar buat apa aja? Jawaban dari 5 ini, itulah kerangka bisnis kamu. Nah, kalau tadi kita ngelihat ke dalam, sekarang waktunya kita lihat keluar. Kamu harus banget ngerti pasarmu. Bisnis yang hebat itu nggak hidup di ruang hampa, dia hidup di tengah-tengah pasar yang udah rame. Dan riset pasar itu nggak harus mahal dan ribet kok, cuma ada 3 langkah gampang. Pertama, amati sekeliling, lagi ngetren apa sih? Kedua, tanya langsung ke calon pelanggan, mereka butuhnya apa? Ketiga, bandingin sama pesaing. Lihat mereka jualan apa, terus cari celah biar kamu bisa lebih baik. Misalnya semua jual maca, mungkin kamu bisa jadi yang pertama nawarin meca rasa pandan. Beda kan? Tujuan dari semua riset tadi itu cuma satu, nemuin yang namanya USP atau Unique Selling Point. Inilah jawaban dari pertanyaan, kenapa orang harus beli dari gue? Apa karena keripik kamu paling renyah dan gak berminyak? Atau kopi kamu 100% mendukung petani lokal? USP ini ibaratnya jantung dari brand kamu. Oke, bagian terakhir, dan ini bagian yang sering bikin deg-degan. Duit. Tapi tenang, kita bikin simple. Tujuan kita di sini jelas banget. Jangan sampai bisnis kamu itu rame tapi tekor. Kita maunya bisnis yang rame dan juga untung. Coba jawab jujur pertanyaan ini. Uang bisnis sama uang pribadi kamu masih nyampur gak di satu dompet atau rekening? Ini kesalahan pemula nomor 1.
Kalau masih nyampur, kamu nggak bakal tahu bisnismu ini beneran untung atau cuma gali lubang tutup lubang doang. Aturan emasnya cuma satu, dan ini wajib. Pisahin. Uang pribadi ya buat kebutuhan sehari-hari, buat jajan, buat bayar tagihan. Uang bisnis ya buat beli bahan baku, buat operasional, buat marketing. Belum bisa buka rekening baru? Gampang, pakai 2 dompet digital atau bahkan 2 amplop yang beda aja udah cukup. Langkah sekecil ini efeknya gede banget buat kejelasan keuanganmu. Oke, duit udah dipisah. Terus gimana cara nentuin harga jual biar untung? Nggak bisa pakai kira-kira ya. Kamu harus tahu dulu berapa total biaya modal untuk bikin produkmu. Baru dari situ, kamu bisa nentuin harga yang untung. Nah, konsep ini namanya HPP atau harga pokok penjualan. Rumusnya gampang banget. Hitung aja semua biaya yang keluar buat bikin satu produk kamu. Mulai dari bahan, ongkos tenaga kerja kamu sendiri, sampai biaya lain kayak gas, listrik, dan kemasan. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung yuk. Coba lihat tabel ini. Ini contoh buat bikin satu loyang brownie. Kita hitung semua, bahan-bahannya 20.000. Gas sama listrik 5.000, kemasannya 3.000, bahkan tenaga kerja kamu juga harus dihitung, misalnya 5.000. Nah, totalnya 33.000. Ingat ya, ini HPP, ini modal kamu, bukan harga jual. Terus harga jualnya gimana? Gampang. Tinggal HPP tadi, kamu tambahin sama keuntungan yang kamu mau. Dari modal 33.000, misalnya kamu mau untung 50%, ya tinggal ditambahin aja. Jadi setiap jualan kamu udah pasti dapat untung. Simpel kan? Yang terakhir soal duit. Jangan alergi sama kata pembukuan. Nggak usah ribet, mulai aja dari buku catatan biasa atau aplikasi gratis di HP. Cukup catat setiap uang yang masuk dan setiap uang yang keluar. Disiplin lakuin ini tiap hari, dan kamu bakal bisa lihat kesehatan bisnis kamu dengan jelas. Ingat, bisnis yang rapi tumbuhnya pasti lebih cepat daripada yang berantakan. Jadi, itu dia 3 fondasi utama buat bangun bisnismu. Pertama, mindset yang kokoh sebagai fondasi. Kedua, rencana yang jelas sebagai kerangkanya. Dan ketiga, keuangan yang sehat sebagai atapnya. Kamu sekarang udah punya semua alat dasar yang kamu butuhin buat memulai perjalananmu. Sekarang kamu udah pegang petanya, kamu udah pegang kompasnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat memulai?